Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Ayu Hermatari dari kelas 2A Keuangan nomor absen 29 akan menjelaskan mengenai marketing mix dari PT Unilever. Sejarah PT Unilever. PT Unilever Indonesia merupakan bagian dari kelompok Unilever, salah satu perusahaan terbesar di dunia di bidang barang kebutuhan dasar. Unilever merupakan usaha gabungan Inggris-Belanda, mempunyai kantor pusat yang berkedudukan di London dan Rotterdam, dan memiliki tenaga kerja sebanyak 300.000 orang, serta beroperasi di sekitar 75 negara. Unilever didirikan secara resmi pada tanggal 1 Januari 1930 dan merupakan paduan antara Margin Yunlon dari negara Belanda dan Lever Brothers dari Inggris. Sementara Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Z Fabriken N.V. Pada tanggal 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. Perubahan nama pun kembali terjadi pada 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Terbuka. Tahun bersejarah PT Unilever. Pada tahun 1933, PT Unilever pertama kali berdiri dengan nama Lever Z Fabriken N.V. Pada tahun 1936, Blue Band dan Lux mulai dipasarkan di Indonesia. Pada tahun 1982, PT Unilever melepas saham publik dengan mendaftarkan 15% saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1990, membuka pabrik personal care di Rungkut, Surabaya, dan memiliki bisnis teh. Selanjutnya, pada tahun 1992, PT Unilever membuka pabrik es krim Walls dibuka di Cikarang. Pada tahun 2008, membangun pabrik perawatan kulit atau skincare terbesar se-Asia di Cikarang, memasuki bisnis minuman sari buah yaitu Buah Vita dan Gogo. Pada tahun 2013, memperingati 80 tahun perjalanan Unilever Indonesia dengan meluncurkan Project Sunlight untuk menginspirasi masyarakat agar bergabung dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Pada tahun 2014, meluncurkan program B2 untuk Indonesia sebagai wujud komitmen jangka panjang sebagai produk Lifebuoy. Selanjutnya, PT Unilever memiliki visi dan misi. Visi yang pertama, untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misi, poin yang pertama, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan dasar bagi dunia. Yang keempat, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya, marketing mix. Marketing mix dibagi 7, yaitu 7P. Yang pertama price, yang kedua place, yang ketiga proses, yang keempat produk, yang kelima people, yang keenam physical evidence, yang ketujuh promotion. PT Unilever menerapkan berbagai marketing mix. Yang pertama, terdapat price. Harga produk yang ditawarkan relatif murah sesuai kualitas. Yang kedua, harga pada setiap produk PT Unilever mengadopsi orientasi persaingan. Yang ketiga, persaingan sempurna bersifat sensitif terhadap perubahan harga. Misalnya seperti gambar di atas, yaitu salah satu produk PT Unilever yaitu Rinso dengan harga yang cukup efisien. Selanjutnya, place. Jadi, PT Unilever menjalin hubungan kemitraan dengan para perusahaan wholesale di seluruh Indonesia.
Semua produk Unilever dapat dengan mudah dibeli mulai dari toko-toko grosir, pasar modern, minimarket, pasar tradisional, bahkan hingga warung kelontong. PT Unilever sendiri memberikan distribusi yang sangat masif kepada seluruh jaringan pemasaran di seluruh daerah di Indonesia. Selanjutnya ada proses. Jadi PT Unilever menerapkan produsen, distributor, konsumen, dan supplier. Setiap proses produksi di pabrik selalu memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Pertimbangan ini mengusung kepada konsep Go Green dan komitmen Unilever dalam menciptakan keberlangsungan serta kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu produk. Yang kita ketahui, produk-produk dari PT Unilever sendiri cukup banyak. Fokus produk Unilever adalah makanan dan minuman yang menyasar segmentasi segala kalangan. Produk unggulan dari Unilever adalah produk home care dan personal care. Perusahaan multinasional memiliki permodalan yang cukup besar. Untuk selanjutnya yaitu people. PT Unilever sendiri merekrut orang-orang ahli di bidang manajemen, merekrut para profesional dari berbagai latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan perusahaan. Perusahaan PT Unilever memiliki sumber daya yang berasal dari tenaga luar negeri. Selanjutnya, physical evidence. PT Unilever sendiri menerapkan lingkungan kerja sesuai dengan standar keselamatan kerja dan ISO. PT Unilever juga selalu good corporate governance sudah terjaga dengan baik dan konsisten. Lalu promotion. PT Unilever mengandalkan promosi per merek produk. Hal ini juga bertujuan untuk menguatkan positioning setiap line produk, sehingga produk baru yang diluncurkan relatif cepat diterima di benak masyarakat. Jadi yang sudah kita ketahui, PT Unilever banyak sekali kita jumpai promosinya di berbagai media. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, periklanan. Semua bentuk penyajian non-personal dan promosi ide barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. Selanjutnya, promosi penjualan, yaitu berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Ada hubungan masyarakat dan publisitas, yaitu berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Selanjutnya ada penjualan secara pribadi, interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesan. Selanjutnya pemasaran langsung, penggunaan surat telepon, faksimiles, email, dan alat penghubung non-personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. Akan tetapi dengan bertambahnya zaman, persaingan besar semakin ketat, berkembangnya berbagai jenis media baru. Sekian presentasi yang sudah bisa saya sampaikan mengenai PT Unilever. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.